103,4 FM Beyond Information. Sobat Salopos, barusan tadi Anda dengarkan lagu Potret dengan Bunda ya. Gimana? Ada yang langsung meleleh belum air matanya nih? Ingat sama bundanya di rumah karena mungkin kebayang dulu cerita, walah Dok, kowe iki mbiyen tak lahir ke aku sampai pingsan misalnya gitu ya, atau kamu tuh lahirnya sesar, benar-benar ibu tuh sakit banget gitu. Apakah Anda langsung kebawa dengan memori tersebut, Sobat Salopos? Waduh, maaf ya kalau saya memutarkan lagu itu tadi sebagai lagu pembuka kita di Bincang Kesehatan Salopos FM. Dan karena memang malam hari ini obrolan kita adalah berkaitan dengan riwayat operasi sesar, Sobat Salopos. Untuk itu malam hari ini sudah hadir seorang dokter dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Beliau adalah Dr. Setio Budi Bawono, SPOGK. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Dokter Setio atau Dokter Budi saya manggil ini? Dokter Setio. Dokter Setio. Ya, Dokter Setio tadi dari praktek ataukah dari rumah ini? Dari atau mungkin praktek. Ada yang operasi, Dok, malam ini? Enggak ada, besok pagi. Waduh, besok pagi. Iya. Besok pagi kalau gitu dokter nggak boleh begadang nih. Tapi musim Piala Dunia. Waduh, cocok. Gimana kalau kita ngomongin bola aja, Dok? Jagoin siapa, Dok, Piala Dunia? Saya dari dulu itu sebetulnya jangan bilang Argentina, Dok. Jangan bilang Argentina, malu. Baru kalah kemarin ya. Siapa, saya sebenarnya dari dulu itu seneng sama Jerman. Cuman kayaknya kok Jerman sekarang belum sebagus yang kemarin-kemarin. Kayaknya sih nggak mungkin juara kalau untuk waktu jadi ini. Tuan rumah aja cuma bisa juara 3 ya, Dok ya. Iya. Padahal permainannya bagus ya. Oke, kita abis ini akan banyakan ngobrolin bola, Sobat Salopos. Maaf. Kita akan banyak ngobrolin soal operasi sesar ya. Ngomongin bola mah nanti aja kalau lagi muter iklan. Oke. Malam hari ini akan mengangkat tema resiko kehamilan dengan riwayat operasi sesar. Jadi kalau dari temanya seolah nih horor nih, Dok ya. Kok kayaknya kalau kita melahirkan dengan cara sesar kok resikonya besar ya gitu. Iya. Apakah memang seperti itu ataukah itu hanya semacam mindset masyarakat tuh kalau habis ngelahirin sesar wah kudu hati-hati gitu. Iya, jadi sebetulnya kan memang melahirkan itu kalau bisa ya harusnya melahirkan normal harusnya. Karena kan memang sudah diciptakan sedemikian rupa, prosesnya juga oleh Yang Maha Kuasa itu dibuat di mana proses persalinan normal itu, kalau itu kan orang melahirkan kan dari awal-awal ya, Mas ya. Jadi sebetulnya dia secara fisiologis pada saat bayi itu keluar itu ada proses-proses pada saat kepala keluar, badan kan belum keluar. Nah, pada saat badan belum keluar, dada belum keluar, itu sebetulnya ada kompresi. Jadi ada tekanan dari panggul. Nah, sehingga itu akan mengeluarkan lendir-lendir di paru-paru, sehingga pada saat nanti bayi itu keluar semua, itu paru-parunya sudah bersih dari lendir. Gitu. Tapi kalau persalinan sesar kan tidak ada proses kayak begitu, ya, gitu. Jadi tidak ada penekanan kan, karena pada saat dia keluar dari perut kan, perut itu kan nggak ada tulangnya, jadi proses penekanan daripada dada itu tidak ada, sehingga persalinan sesar memang lebih baik dihadirkan dokter anak untuk melakukan resusitasi, untuk menyedot lendir yang ada di paru-paru gitu. Jadi makanya karena proses itu sebetulnya tidak normal, makanya harus ada indikasi. Jadi memang diciptakan sesar itu untuk menurunkan angka kesakitan atau angka kematian dari si ibu atau si bayi karena proses persalinan normal gitu. Karena ada juga ya gitu yang tidak bisa lahir normal kan ada juga. Nah, sehingga diambil jalan lain, dilewatkan ke perut gitu. Niatnya kan untuk menyelamatkan bayi atau menyelamatkan ibu gitu. Oke, baik. Sobat Salopos nanti bisa ikutan bergabung juga ya dengan tema kita hari ini, resiko kehamilan dengan riwayat operasi sesar. Anda bisa bertanya dengan Dr. Setio di 081 226 103 103. Mungkin ada yang punya pengalaman melahirkan sesar kemudian udah kepengen lagi
hamil gitu, tapi kok jaraknya masih dirasa terlalu dekat ya, atau udah kebacut nih dok ya? Lo kok udah kejadian gitu ya? Padahal saya kemana bisa silakan ya, bisa ditanyakan langsung ke obrolan kita malam hari ini. Nah dok, tadi dokter nyampein ada indikasi-indikasi ya kenapa sampai akhirnya tindakannya adalah sesio atau sesar gitu. Berarti ada dong ya kondisi-kondisi yang mengharuskan si ibu itu untuk melakukan operasi sesar ya. Oke. Baik, Sobat Salpos, saya ingatkan lagi, Anda bisa bergabung ya di WhatsApp nih, biasanya di awal-awal juga ada yang nanya ya, 081-226-103-103 untuk berbincang dengan Dr. Setio Budi Bawono, SPOGK dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno. Monggo dok, silakan dengan pertanyaan tadi dok. Ya, jadi indikasi dari sesar ini itu ada indikasi ibu, ada indikasi janin, dan ada indikasi waktu. Jadi mamanya indikasi ibu dengan panggul sempit, itu kan pasti dia tidak bisa lahir normal gitu, karena tingginya di bawah 145 kayak gitu kan, panggulnya juga pasti bukan pasti ya, tapi kecenderungannya dia lebih sempit daripada wanita yang tingginya di atas 145. Jadi dari tampilan fisik seorang perempuan bisa, walaupun nggak pasti ya dok ya, bisa terbayangkan bahwa ini kemungkinan besarnya akan mengalami panggul yang sempit gitu. Oke, dari fisik. Terus yang kedua, ibu-ibu yang jalannya pincang. Ibu-ibu dengan jalan yang pincang otomatis panggulnya kan tidak bulat itu mas. Jadi panggulnya kan agak benjo gitu ya. Kalau bahasa Jawanya kan benjo. Jadi itu ada kecenderungan nanti kalau dilewati kepala dia juga tidak bisa, macet gitu. Terus mungkin dengan hipertensi kayak gitu ya. Terus kalau yang bekas sesar, kalau sekarang sebetulnya bekas sesar juga bisa dilahirkan normal. Cuman lebih baik memang kita lihat ketebalan daripada jahitan yang lama gitu. Jadi kalau jahitannya lebih dari 3,5 mili, ya 35 mili ke atas boleh lahirkan, dicoba lahir normal. Tapi kalau kurang dari 3,5 mili, lebih baik memang dianjurkan dengan cara sesar. Takutnya kalau kurang dari 3,5 mili tadi dipaksakan normal, akan kebuka lagi jahitannya? Iya, pada saat mules-mules nanti dia bisa robek. Oh, gitu. Begitu. Ya, terus indikasi bayi, mamanya bayi dengan denyut jantung bayinya kecepatan di atas 160 per menit, atau terlalu lambat 110 di bawah dari 110 kali per menit. Itu dia berarti kan sudah kekurangan oksigen, maka dia harus cepat-cepat dilahirkan. Karena kalau menunggu nanti katalah baru buka 5, baru buka 6, bayinya sudah kekurangan oksigen dan kita biarkan terus, kan nanti lama-lama pada saat bayi itu sudah harus keluar pembukaan 10, takutnya bayi itu malah sudah nggak sehat lagi gitu. Ya, jadi itu indikasi janin. Terus karena kelainan letak, jadi karena melintang bayinya, atau bokongnya di bawah, letak sungsang atau presentasi bokong, itu bisa. Atau kalau kepala juga bisa. Kepalanya di bawah kenapa harus disesar gitu? Karena mungkin presentasinya muka, jadi yang jadi yang paling bawah bukan puncak ya, bukan kepalanya yang ini ya, tapi yang paling bawah itu wajahnya, jadi dia tengada, itu juga harus disesar. Dan yang terakhir adalah indikasi waktu. Jadi kalau indikasi waktu itu pembukaannya enggak nambah-nambah. Jadi buka 6 terus ya. Jadi udah kita tunggu-tunggu tapi bukanya enggak nambah, 6 terus. Lah itu kalau tidak bisa dipacu karena mulesnya mungkin jelek kan juga bisa. Jadi kalau mamanya ada bengkak, mulut rahimnya bengkak segala macam, pembukanya enggak nambah-nambah, ya memang kita harus cari jalan lain gitu, karena jalannya sudah macet kan, jadi harus kita carikan jalan lain. Itu dari indikasi-indikasinya itu. Baik. Dok, kemudian terkait dengan tema kita, resiko kehamilan setelah kita melakukan operasi sesar. Emang pikirnya gini dok, orang sekarang banyak milih sesar karena nggak sakit, nggak ngerasain mules gitu ya. Kemudian karena ngerasa
paling setelah sesar cuma nggak boleh terlalu banyak gerak, paling cuma begitu doang gitu. Padahal kenyataannya seperti apa sih dok? Apakah memang bahaya ketika udah berapa bulan kemudian melakukan aktivitas berat, resiko jahitannya kebuka atau gimana dok? Iya, sebetulnya risiko itu tetap ada karena kan pada rahim yang sudah pernah dioperasi itu kan pasti ada bekas lukanya. Jadi kalau kita ambil gampangnya aja, kalau kulit kita kegores atau kena pisau ya, terus kita jahit itu kan pasti ada luka parutnya. Yeah. Nah di rahim juga begitu, ada luka parutnya. Nah cuman luka parut ini kan sangat sangat personal. Jadi ada yang dia masih tebel jadinya, ada yang masih ada yang tipis. Nah itu yang kadang-kadang kita melihat dengan sebetulnya bisa dilihat dengan USG sebetulnya. Cuman USG-nya pun juga USG yang punya kemampuan yang penetrasi yang bagus gitu, dan itu juga sangat berhubungan dengan harga gitu. Jadi USG dengan harga yang ratusan juta, mungkin sampai 600-700 juta mungkin ya bisa gitu untuk melihat ketebalan daripada ini. Tapi kalau USG yang nggak terlalu mahal, dia kemampuannya kan nggak terlalu bagus. Jadi untuk memvisualisasi keadaan uterusnya juga terlalu kurang bagus, sehingga takutnya memang wah ini kayaknya kok tebal ya, ternyata karena banyak bintik-bintiknya segala macam, malah itu yang dihitung malah oh ya nggak apa-apa lahir normal, tapi ternyata pada saat proses persalinan mulus itu karena sebetulnya dia tipis itu malah robek nantinya. Ya, dan memang dari penelitian rata-rata angka robekan rahim itu pada saat melahirkan itu pada orang pasca sesar, wanita dengan riwayat sesar itu meningkat 4 kali lipat dibandingkan wanita yang tidak sesar. Gitu. Jadi risiko terjadinya kalau bahasa kedokterannya ruptur uteri gitu. Jadi robekan rahim. Nah, cuman memang di luar negeri itu dari 100 orang jadi 85% rata-rata berhasil. Jadi berhasil melampaui namanya VBAC, vaginal birth after cesarean. Ya, jadi 85% itu berhasil. Yang 15% yang memang dia tidak berhasil. Cuman memang sistem kesehatan di negara kita dengan di negara-negara di Eropa, negara-negara maju kan berbeda, Mas. Kalau di sana memang dokter itu saat monoloyalitas gitu. Jadi cuman kayak saya mamanya hanya praktek di RSUD aja. Mamanya kayak gitu. Saya nggak akan praktek di rumah sakit swasta segala macam. Karena memang salary-nya berbeda gitu. Di sana kayak ya udah gaji gitu. Udah kamu saya gaji sekian. Ya udah nanti terus dia monoloyalitas di satu rumah sakit, jadi sistemnya sistem SIP gitu. Jadi oh ya saya dinas pagi, nanti dinas sore ada sendiri, dinas malam ada sendiri gitu. Semuanya dokter kayak begitu, apalagi yang emergency ya gitu. Ada seperti itu. Tapi di Indonesia kan enggak. Jadi di Indonesia kan yang kita bekerja baru kita dikasih salary, kita enggak bekerja ya kita nggak ada salary-nya gitu, cuman gaji aja, gaji gitu. Jadi adalah lain kota, lain caranya kayak. Ya gitu. Baik, siap Sobat Salopos, nanti Anda bisa bergabung ya, bertanya dengan Dr. Setio. Kira-kira mungkin punya pengalaman habis sesar, terus kepingin hamil lagi, mau nanya gimana mungkin kiatnya supaya tetap kandungannya bisa aman, persalinan nanti bisa lancar ya. Silakan gabung di WhatsApp 081 226 1313. Kita akan kembali di Bincang Kesehatan.
103 Selopos FM Beyond Information masih di Bincang Kesehatan Selopos FM, Sobat Selopos, dengan tema resiko kehamilan dengan riwayat operasi sesar. Dan malam hari ini ada Dr. Setio Budi Bawono SPOGK dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno yang bercerita tentang apa aja sih resiko apabila terjadi kehamilan untuk ibu-ibu yang pernah menjalani operasi sesar. Kira-kira seperti itu ya, Dok ya? Iya. Ya, kalau resiko yang paling umum, Dok, yang terjadi di masyarakat tuh apa aja, Dok? Kalau sering-sering yang saya alami ya rahimnya robek gitu, yang saya pernah menolong segala macam ya di beberapa rumah sakit itu rahimnya robek. Jadi pada saat mengejan, tahu-tahu waktu denyut jantung bayinya mau didengerin, tahu-tahu hilang. Gitu. Jadi kan biasanya karena robekan otomatis bayi itu keluar dari rahim ya, Mas ya. Dari rahim sehingga dia masuk ke rongga perut. Nah, kalau pada saat bayi itu keluar otomatis rahimnya kan mengecil. Nah, kalau rahimnya mengecil otomatis ari-arinya, plasentanya juga lepas. Nah, pada saat plasenta lepas otomatis bayi kan sudah nggak ada yang ngasih oksigen. Karena kan bayi dapat oksigennya kan dari ibu via plasenta. Begitu plasentanya lepas, bayinya juga oksigennya sudah nggak ada, terus dia meninggal gitu. Cuman memang kalau kita dengan cepat menangani, biasanya ibunya masih bisa kita selamatkan gitu. Cuman kadang-kadang ada yang rahimnya bisa kita perbaiki, ada yang rahimnya tidak bisa kita perbaiki gitu. Jadi kalau rahimnya kan robek ini bisa robekannya bagus, ada yang robekannya jelek kan ada. Nah, kalau robekannya jelek terus tidak kita bisa perbaiki ya terpaksa harus kita angkat rahimnya. Tapi kalau bisa kita perbaiki ya kita jahit lagi, dan ada kecenderungan nanti mereka bisa hamil lagi, tapi sudah tidak boleh dicoba melahirkan lewat bawah lagi gitu. Sudah tidak boleh fibiasi, jadi harus melahirkan dengan cara sesar. Dan kalau melahirkan dengan cara sesar ini kan harus diatur gitu, dielektifkan itu sudah kapan sih harus dioperasi gitu. Biasanya sih yang saya kerjakan biasanya maju 14 hari dari hari perkiraan lahir. Jadi hari perkiraan lahirnya kapan? Umpamanya hari perkiraan lahirnya tanggal 30 November umpamanya. Berarti rencana sesarnya tanggal 16 November. Gitu. Nah, terkait dengan resiko yang muncul tadi, Dok, yang Dokter jelaskan, itu akan terjadi pada saat mau seseorang udah di rumah sakit mau lahiran gitu, ataukah bisa kelihatan, Dok, dari beberapa hari sebelumnya, sebelum HPL? Biasanya robekan itu terjadi karena dia mules-mules. Berarti ya, jadi karena proses persalinan. Kalau pada saat tidak persalinan jarang sekali terjadi robekan rahim. Pencetusnya apa, Dok? Apakah karena mengejan itu? Iya, karena memang jahitan yang nggak tebal tadi itu, jahitan tipis tadi itu, pada saat ibu mengejan dan rahim itu kontraksi, ya mengeras itu otomatis kan dia seperti mendorong bayi ke bawah, sehingga bayi itu keluar. Nah, pada saat proses itu karena bekas jahitannya tadi itu tipis, dia bisa robek gitu. Ya kan, dan pada saat pembukaan kan dia semakin menipis, itu yang bawah itu namanya segmen bawah rahim, sehingga dia semakin menipis, semakin melar. Nah, pada saat jaringan parut ini kan nggak bisa melar, nggak bisa memanjang. Nah, sehingga rigid, jadi gampang putus, gampang patah. Nah, pada saat dia putus ya berarti rahimnya langsung robek semua gitu. Iya, agak mengerikan juga ya, sobat-sobat. Nah, ini ada Ibu Ane yang bertanya, Dok, kalau batas kelahiran sesar itu bisa berapa anak, Dok? Terus jarak antara kelahiran pertama dengan kedua itu disarankan berapa tahun? Iya,
Kalau itu sih, kalau saya sih tidak bisa menjawab dengan eksplisit. Oh ini harus sekian gitu ya. Okay. Jadi semuanya harus dilihat kasus per kasus. Jadi kita harus tahu jahitannya tebal apa enggak. Terus yang boleh melahirkan fibiasi tadi itu, yang melahirkan lewat bawah bekas sesar itu hanya 1 kali sesar. Gitu. Kalau udah 2 kali sudah nggak boleh, dia harus sesar. Harus sesar, oke. Ya. Terus kalau dia tipis, katalah dilihat tipis, ya dia harus sesar. Dia nggak boleh fibiasi karena cenderung nanti robek. Itu kelihatan tipisnya itu apakah USG, pakai USG. Dari USG itu ya. Jadi nanti kehamilan di trimester 3 ya, hamil 8 bulan kayak gitu, kita bisa lihat ketebalannya. Tapi syaratnya tadi yang saya lihat adalah yang tadi saya sampaikan, USG-nya juga, alatnya pun juga harus bagus gitu. Kalau nggak terlalu bagus juga akan susah untuk melihat itu. Oke, menarik Dok. Berarti faktor dari dokter kandungannya juga berperan di sini, menyarankan bahwa Anda harus melahirkan sesar, nggak bisa normal karena Anda punya jahitannya tipis gitu. Gitu bisa seperti itu, Dok? Bisa. Ataukah malah ada dokter yang ngejar ke istilahnya, yaudahlah kamu mau normal ya udah coba gitu. Karena gini Dok, istri saya lahir pertama itu sesar. Jarak kelahiran itu 2 tahun 2 bulan dengan anak nomor 2. Dan di situ dokternya sih udah bilang kamu sesar aja deh. Tapi istri saya ngotot mau mau normal. Dan akhirnya hanya sampai bukan kedua Dok. Bukan kedua itu udah ngeluh sakit segala macam, akhirnya diputuskan sesar. Jatuhnya Cito ya Dok ya. Nah di situ saya bertanya, apakah dokternya waktu itu nggak menyarankan ya, ataukah menurut dokter oke ini bisa 50-50 nih gitu. Mungkin Dok bisa dijelaskan Dok. Jadi tadi yang saya terangkan adalah kasus per kasus. Kalau memang dia tipis ya memang kita lebih menyarankan. Dokter itu kan boleh menyarankan saja. Terus pemilihan tetap di pasien. Kalau pasien mamanya enggak apa-apa, saya pokoknya harus lahir normal, ya enggak apa-apa gitu. Tapi yang penting ada informed consent gitu ya. Jadi yang penting informed consent sudah disampaikan. Kalau nanti terjadi masalah itu berarti namanya risiko medis gitu, bukan malpraktek segala macam gitu. Nah, kalau umpamanya jahitannya bagus umpamanya. Oh iya, ketebalannya 3,5 mili ke atas umpamanya. Oke, lahir normal. Bisa lahir, kan bisa ya Mas ya, bisa. Nah, tapi proses itu kan ada. Apakah pembukaannya sesuai yang kita inginkan? Karena sesuai dengan teorinya lahir normal itu yang bekas sesar itu tidak boleh ada kita melakukan intervensi, umpamanya kita kasih obat penguat, ya kita teteskan obat mules, umpamanya kita tidak boleh gitu, karena tubuh itu mempunyai kayak rem. Jadi kalau pembukaan kadang-kadang kalau ini pembukaannya kok nggak nambah-nambah ya, pembukanya 3 terus, 4 terus gitu. Nah, jangan-jangan sebetulnya tubuh itu mengerem mulesnya itu supaya dia lebih kuat. Karena kalau dia lebih kuat, jangan-jangan nanti malah robek. Kita pikirannya seperti itu. Jadi biarkan dia, kalau mulesnya itu bagus, pembukaannya dia sesuai dengan, kan ada alat untuk melihat perkembangan pembukaannya itu kan ada, namanya partograf. Kalau sesuai dengan partograf pembukaannya, terus kepalanya turun sesuai dengan partograf juga, ya sebetulnya biasanya rahimnya juga baik-baik aja gitu. Kita lihatnya dari situ gitu. Nah terus kalau jaraknya berapa gitu, kalau dari teori itu, dari penelitian itu, kalau bisa 1 tahun 10 bulan. Jadi 1 tahun 10 bulan dia boleh lahiran normal. Oh, jadi boleh lahiran, boleh fibiasi. Boleh fibiasi, ya. Cuman kalau dia memang pengen lahir sesar lagi, itu tergantung lagi kasus lagi. Apakah dia mudah mendapatkan anak? Kan ada juga yang kasus-kasus dengan infertilitas, mamanya udah menikah 3 tahun, 4 tahun baru isi, mamanya. Ya kalau gitu takutnya nanti kalau kita suruh KB, nanti dia anaknya hanya 1 aja, gitu. Jadi kalau itu biasanya
ya sudah, ibu menghendaki mau KB mau hamil kapan gitu. Kalau saya biasanya menyarankan tidak usah KB lah. Nanti baru kita hentikan proses kehamilannya kalau sudah menghendaki anak 2. Ya udah anaknya 2, baru nanti kita pasang KB yang efektif kita pasang IUD, kita steril kayak gitu. Tapi kan sudah punya apa yang dia inginkan gitu ya. Takutnya anak pertama aja dia nikah 5 tahun baru gitu punya anak. Nanti saya KB, nanti malah nggak hamil-hamil, nanti kan repot nanti. Jadi kadang-kadang dia karena seneng sudah gendong anak, hormon endorfinnya muncul bagus, sehingga itu akan membuat hormon-hormon yang lain juga jadi bagus-bagus semua gitu, sehingga yang dulu kayaknya mungkin ada yang kurang segala macam, karena endorfin ini kan hormon riang gembira kan? Ya. Nah itu dia akhirnya kadang-kadang jarak 3 bulan 4 bulan anaknya udah hamil lagi gitu. Ada beberapa kasus, saya juga ada pasien di rumah sakit di mana saya praktek, betul di rumah sakit swasta. Jadi dia punya anak itu setelah 8 tahun. Ya. Nah, 8 tahun anaknya sekarang baru umur 4 bulan kalau nggak salah. Itu dia sudah hamil lagi. Sudah hamil lagi. Mungkin karena dia seneng gitu ya, bisa ngeliling anaknya, gendong. Jadi hormon endorfinnya jadi muncul banyak, normal gitu. Terus akhirnya perkembangan telurnya juga bagus. Baik. Gitu. Jadi kalau saya semuanya tidak bisa kita ambil, ini harus gini, jadi harus kasus per kasus ya. Ya, jadi kalau Ibu Ana pengen menghendaki berapa sih gitu. Kalau 2 ya udah, nanti 2. Kalau sekarang baru punya anak 1, pengen lahir normal, memang harus jaraknya dulu gitu. Karena kita kan nggak tahu, karena kalau belum terisi kita USG kan juga nggak tahu ketebalannya. Jadi yang penting adalah jaraknya dulu 1 tahun 10 bulan. Begitu 1 tahun 10 bulan hamil lagi, nah itu berarti Bu Ana sudah punya 1 tiket untuk bisa VBAC. Nah nanti kita lihat lagi perkembangan kehamilannya, adakah kelainan letak atau enggak, ada ketubannya pecah sebelum waktunya apa enggak, kepalanya turun apa enggak. Kembali gitu ke yang awal tadi, ada ke posisinya. Walaupun secara ketebalan mungkin tebal, tapi ternyata pas mau lahiran waktunya juga gitu ya. Iya, jadi masih ada parameter-parameter yang harus kita ikutin gitu. Jadi itu nggak bisa kita lihat, ini pasti nanti bisa lahir normal. Ya enggak, cuman kita yang penting sudah punya tiket 1 gitu. Jadi tidak ada golden ticket ya Ibu Ana ya, nggak seperti Indonesian Idol ada golden ticket pasti lolos. Kalau ini ada tiket 1 per 1 tahapan. Baik, nanti sudah ada yang bertanya nih Dok dari Yeni, tapi nanti akan kita bacakan setelah yang satu ini. Tetap di Bincang Kesehatan. 103,8 FM Beyond Information, masih bersama dengan Dr. Setio Budi Babono SPOGK dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Sobat Salapos. Dan ini sudah ada yang bergabung Dok, dari Mbak Yeni yang ada di Ampel. Mau nanya Dok, katanya yang terbaru nih dengar-dengar bukan jahitan ya, seperti hanya dilem dalam tanda kutip Dok. Yeah. Apakah itu aman Dok? Sebenarnya emang ada dilem Dok? Semua dijahit ya, mungkin hanya tekniknya kali ya. Tekniknya ya, jadi sebetulnya nggak ada lem itu nggak ada. Memang kadang-kadang cuman kalau keluarganya nanya, loh ini kok nggak ada jahitannya ya? Oh iya saya lem, gitu. Biar gampang ya ngejelasinnya. Iya gitu, jadi kayak gitu. Akhirnya mungkin ada keinginan dari yang menjawab itu bahwa dokter itu hebat segala macam. Okay. Ya, jadi sebetulnya tidak ada lem ya. Seperti halnya kita ada di laser, padahal sebenarnya bukan laser. Iya. Oke. Jadi sebetulnya itu tetap saja dijahit, cuman memang jahitannya itu di bawah kulit sehingga benangnya itu tidak terlihat gitu. Dan benangnya kan benang yang bisa diserap ya Mas. Jadi nanti biasanya benang itu kita pilihkan benang yang kecil sehingga dia kan kulit luar itu dia menyatu sekitar hari ke-6.
Hari ke-6 dia sudah nempel. Nah, kita carikan benang-benang yang katakanlah 9 hari, 10 hari itu atau 12 hari dia diserap. Gitu. Jadi dia harus nempel dulu kulitnya, baru benangnya nanti yang terserap sempurna. Kalau benangnya terserap sebelum kulit itu nempel, nanti kan dia terbuka. Dan sebetulnya bukan gerakan. Rata-rata pasien itu bertanya, kalau saya habis operasi boleh nggak beraktivitas? Lukanya nanti robek nggak gitu. Angkat galon gitu. Jadi kalau sudah 6 hari lukanya sudah nempel, itu dia mau apa aja, katakanlah mau angkat barbel apapun juga tidak akan terbuka gitu. Jadi kalau sudah lengket dia nggak akan terbuka. Nah, yang membuka luka operasi itu biasanya adalah infeksi. Jadi ada proses infeksi, di dalamnya ada nanahnya. Nah, nanah itu kan harus keluar. Jadi sifatnya nanah itu dia harus keluar dari tubuh. Nah, dia mencari jalan keluar. Nah, pada saat dia mencari jalan keluar, di atasnya ada yang mau menutup, sama dia akan dibuka lagi sama nanah itu sehingga dia bisa keluar. Karena kalau nanah itu di dalam terus, dia nanti akan jadi kista dan itu akan kemeng kan. Makanya pasti tubuh juga akan berusaha untuk mengeluarkan nanah ini, karena nanah itu isinya kan banyak kumannya. Nah, kalau nanah itu bisa dikeluarkan, otomatis kumannya pun juga ikut keluar sebetulnya gitu. Nah, kalau dia tidak ada proses infeksi, ya biasanya jahitannya juga tidak akan terbuka gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilem, tidak ada, semuanya dijahit. Dari mulai rahim sampai kulit luar itu dijahit, dan kulit itu yang nomor 3 lah yang jadi gitu. Jadi rata-rata lebih cepat dari itu, kayak rahim gitu kan paling 5 hari dia sudah jadi. Malah pembungkus perut itu, peritoneum itu katanya ada yang bilang 24 jam dia sudah nempel gitu. Kalau kulit itu kurang lebih 6 hari. Oh, jadi kalau sesar itu banyak jahitan ya, Dok ya? Iya, lapis-lapis. Berlapis-lapis ya. Iya, berlapis-lapis. Mbak Yeni gitu ya, bukan dilem ya. Kalau dilem tuh biasanya anak-anak yang dikit lampu merah tuh. Baik. Dok, ini yang menjadi kalau boleh saya sedikit menyimpulkan ya, kalau mudah-mudahan sih nggak salah. Jadi resiko kehamilan setelah kita sebelumnya menjalani operasi sesar itu kebanyakan adalah kebukanya lagi jahitan pada saat deket-deket pas mau persalinan ya, Dok ya? Iya. Oke. Terus misalnya lagi kondisinya jahitannya tipis, bisa dikatakan nggak, Dok? 90% lah berarti disarankan sesar. Iya, jadi kalau dia tipis ya memang lebih baik dia sesar. Oke, gitu. Sesar. Dan yang terakhir-terakhir ini, Mas, jadi sesar ini ternyata itu juga jadi pencetus terjadinya plasenta yang dia menembus ke luar dari rahim. Plasenta gitu. Sampai keluar dari rahim? Ya, itu karena dia mengalami operasi sesar sebelumnya ataukah? Iya, sesar sebelumnya. Okay. Jadi biasanya calon bayi itu tidak menempel di atas, di fundus. Harusnya kan dia nempelnya di atas, di rahim yang atas. Tapi mungkin karena dulunya sudah nempel tapi lepas lagi, dia nempelnya di bawah, sehingga ari-arinya kan otomatis sampai bawah. Okay. Nah, ada yang wanita-wanita yang bekas operasinya itu tipis, sehingga pada saat ari-ari itu di bawah, nah dia plasenta itu sifatnya kan mampu menembus. Cuman memang dia rahim itu ada pembatasnya gitu. Jadi kalau dia plasenta sudah ketemu pembatasnya itu, dia sudah berhenti menembusnya gitu. Nah, pada saat orang dioperasi sesar, lapisan yang itu akan rusak karena kan diiris tadi ya, diiris terus dijahit lagi. Yeah. Nah, sehingga akan rusak. Nah, sehingga dia tidak punya stopper di situ. Okay. Jadi dia akan nembus-nembus terus gitu. Nah, sehingga pada pasien-pasien dengan bekas sesar, terus rahim plasentanya itu menutup jalan lahir, itu ada kecenderungan terjadi yang namanya plasenta akreta. Okay. Nah, kalau plasenta akreta memang
rumah sakit di Solo ini yang bisa menangani hanya di Rumah Sakit Dr. Muwardi, karena timnya kan di sana lebih lengkap, kemampuan untuk mengoperasi juga ada, sehingga untuk saya segala macam hanya screening gitu ya. Kalau saya screening ternyata ada, kemarin saya juga nemu satu ya. Ini lagi banyak ya dok ya? Lagi banyak. Kemarin saya nemu satu. Jadi nemu satu pasien dengan bekas sesar, ternyata plasentanya di bawah, plasenta previa, dan kebetulan letaknya di depan. Kan kalau si irisannya kan di depan itu. Oh iya. Ya kalau dia nempelnya di bawah tapi di belakang, itu masih aman ya dok? Aman, karena irisannya kan yang di depan. Dia kebetulan saya lihat depan, terus saya lihat dengan USG, saya curiga untuk arah ke sana. Ya akhirnya saya refer, saya udah sekarang nggak usah kontrol di sini, lebih aman kalau kontrolnya di Muwardi, nanti operasinya di sana aja sekalian. Jadi kecenderungan untuk terjadinya perdarahan setelah melahirkan itu kan kecil. Karena kalau begitu perdarahan setelah melahirkan, kalau plasenta yang akreta itu kadang-kadang kita ambil rahimnya aja kadang-kadang masih rembes terus itu Mas. Jadi kadang-kadang justru malah tidak tertolong gitu. Lebih baik udahlah melahirkan di sana gitu. Dengan otomatis lebih baik kecenderungan untuk angka kematiannya kan lebih menurun gitu. Karena yang menangani pun juga sebetulnya memang pusat rujukannya kan di sana. Baik dok, waktu kita juga terbatas banget. Terakhir mungkin dok, satu talk lagi. Apa yang dokter sarankan secara umum bagi para ibu yang kemarin sudah melahirkan sesar, terus tetap ngebet banget pengen normal, katanya supaya kodratnya seorang ibu adalah seperti ini, merasakan proses persalinan gitu. Karena jujur beberapa teman saya, teman istri terutama yang habis sesar, kok tetap pengennya normal gitu. Iya. Ya pasti semua orang kan pengen mencoba gitu. Cuman yang tadi seperti kalau boleh kita simpulkan adalah nomor satu adalah jarak dulu. Jadi 1 tahun 10 bulan. Begitu 1 tahun 10 bulan, oke, hamil lagi. Nah setelah itu baru nanti berdoa gitu. Jadi berdoa satu, tidak terjadi plasenta previa gitu. Terus yang kedua adalah kepalanya dia masuk panggul. Terus yang ketiga tidak pecah ketuban. Terus yang terakhir adalah dia tidak lewat waktu. Jadi HPL, sebelum HPL dia sudah lahir. Karena kalau HPL nggak lahir-lahir, kita kan harus dipacu. Nah padahal bekas sesar tidak boleh dipacu. Terus yang terakhir ya harus ngedennya juga harus bagus. Bayinya pun juga jangan gede-gede. Jadi mungkin gizinya yang harus diatur. Jangan, kan rata-rata sekarang itu gula yang paling menakutkan kan. Jadi bayi besar itu pasti karena gula. Gitu. Jadi bukan karena minum es. Kalau es itu kan cuma masalah suhu ya Mas. Jadi sebetulnya bukan suhu yang membuat bayi itu besar. Cuman orang minum es rata-rata pasti dengan gula, dengan sirup, dengan apa namanya? Ya pokoknya pasti ada gulanya. Lah itu yang gula itu yang sebetulnya dia yang menimbulkan bayi itu bayi besar. Jadi bayi besar itu karena gula. Gitu. Apalagi nanti suka ngemil gitu kan. Jadi ngemil yang manis ya otomatis bayinya pasti besar gitu. Jadi kalau bisa ya bayinya yang standar aja lah. Nanti ada, kalau kontrol ke dokter kandungan pasti ada standar-standarnya. Oh ya hamil sekian standarnya sekian, hamil sekian standarnya sekian. Kalau standar itu diikuti, insya Allah lahirannya pada saat nanti dia melahirkan antara 3 kilo sampai 3,3 ya pas lah untuk orang Indonesia. Kalau 3 kilo sampai 3,3 itu pas lah. Baik itu. Terima kasih Dr. Setio Budi Bawono, SPOGK dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Luar biasa penjelasannya, dan semoga para ibu-ibu tidak khawatir lagi untuk bisa melakukan persalinan secara normal dengan catatan yang sudah disampaikan terakhir tadi sama Dr. Setio. Pak Dokter, terima kasih. Ya. Matur nuwun ya. Sudah diizinkan siaran di Solo Pos FM. Baik, kita abis ini lembur nonton Piala Dunia dok ya. Iya. Sobat Telepos, bincang kesehatan kita akhiri. Selepas ini akan ada Heru Cahyono yang akan menemani Anda di Selekta Malam. Terus dengarkan Solo Pos FM, News Radio with Smart Listener. Selamat malam.